Desa Pohon, Kecamatan Paku Haji. Itu dia ngomong, saya ada barang buktinya. Oh, mereka diintimidasi oleh aparat desa. Surat tanah diambil, harus diambil ke kejaksaan. Sedih kan? Oke, itu mafia tanah. Nah gini, saya mau tanya Bang Dul sebagai awak media yang selalu konsisten ikut dalam kasus PIK 2 dari awal hingga hari ini nih. Nah kemarin itu Bang Dul sempat beberapa kali ke lokasi, katanya gimana tuh kondisinya? Apakah saat Bang Dul atau awak media datang itu suka mendapat teror dari keamanan setempat? Preman lah gitu, istilahnya preman bayaran yang biasa menduduki suatu lahan. Nah Bang Dul sebagai awak media pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Ya itu terjadi tanggal 30 kemarin. Tanggal 30 Desember? 30 Desember waktu kita survei. Ya, kita survei. Boleh ceritakan Bang Dul suka duka menjadi awak media yang selalu mengekspos soal PIK 2 ini di lapangan itu seperti apa? Apa bukan hanya masyarakat yang saat ini kan kita tahu masyarakat di lokasi yang mendapat intimidasi daripada preman. Terutama jurnalis hati-hati. Nah itu jurnalis juga sebenarnya teman-teman perlu tahu juga, jurnalis juga sering mendapat tekanan, intimidasi. Seperti apa Bang Dul? Boleh salah satu contoh mobil kita dihadang oleh satpam dan preman. Ya kan, dan mereka merasa bahwa kita sebagai media itu terlalu overexpose dengan kegiatan PSN dan PIK 2 ini. Dan mereka datang bukan sedikit loh. Oh ya. Dan mereka datangnya rame, satpam dan preman. Dan mereka mengintimidasi kita untuk menghapus video hasil yang kita liput. Itu kan nggak boleh. Itu kan pekerjaan kita dan kita kan dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh internasional sebagai profesi, sebagai wartawan. Dan yang sangat kita sesalkan adalah intimidasi itu bukan main-main, betul-betul ada. Saya korbannya. Saat itu apa aja Bang Dul yang Bang Dul alami persisnya nih biar masyarakat tahu ini? Paling utama bahwa mereka nggak suka diekspos. Mereka nggak suka diekspos. Mereka nggak mau diekspos. Dan mereka itu mau dihapus sudah bergambar. Itu paling nggak suka. Oh jadi kalau kita ke lapangan otomatis tuh kayak kamera. Itu udah diawasi. Sudah diawasi. Sudah diawasi. Akses masuknya tuh akses masuk ke lokasi misalkan kendaraan. Akses masuk tuh gini ya. Kalau kemarin itu saya nggak berani ngomong tapi sesemua. Kemarin itu pada dasarnya waktu kita survei pertama itu aman aja kok. Awalnya aman. Iya, lalu tiba-tiba ada orang yang ide untuk memindahkan tempat kita itu di pinggir jalan. Tapi bagi mereka, bagi pengembang mau di dalam mau di luar itu punya mereka. Dan mereka tidak mau diekspos. Dan itu fakta loh. Saya korban. Mereka dia stop. Dan waktu saya bilang saya wartawan, dia mulai agak turun. Satpam dan preman itu. Cuma saya marah. Bisa dia bilang tolong dihapus. Nggak boleh dihapus. Itu hak kerja saya. Iya. Ya kan? Dan itu salah satu pekerjaan wartawan kan investigasi. Dan kita kan diundang, bukan kita ujuk-ujuk datang. Kecuali kita sengaja untuk datang. Lain lagi. Ada prosedurnya. Dia ke tribunal dan ada orangnya. Kalau tiba-tiba mobil kita dihadang, pakai rame, tutup, dikepung, preman datang, wah. Hebat bener ya Tuan. Bang, satu pertanyaan ya Bang ya. Nah, jadi kalau yang Abang lihat dari kemarin Abang waktu survei ke sana, itu insting dan nurani Abang sebagai jurnalis. Apakah memang itu betul seperti yang digambarkan oleh sidang-sidang tadi bahwa memang sebenarnya itu proyek itu bukan mewakili negara, bukan mewakili Indonesia, jadi bukan milik pemerintah, tapi memang itu betul-betul di situ adalah pihak swasta. Jadi menurut Abang itu betul nggak analisa mereka itu terhadap itu dengan apa yang Abang alami? Kalau saya bicara secara dalam, saya tidak mau belajar terlalu dalam tentang hal ini. Yang kita dengar itu dari narasumber, bahwa narasumber mengatakan bahwa ini ada bermasalah. Nah untuk cover site-nya, kita harus menanyakan kepada pihak yang merasa bermasalah. Itu kan tugas kita sebagai wartawan. Enggak, tapi Abang lihat di situ ada ikut sertanya pemerintah enggak dalam PSN yang di Banten itu. Dalam hal apa dulu? Kalau misalnya pembebasan lahan. Bukan, kepemilikan kan, karena di situ kan di ininya PSN dan PIK 2. Nah, tapi menurut Abang, melihat Abang yang sudah survei ke sana,
itu melihat ada tanda-tanda itu memang milik pemerintah atau memang itu bukan milik pemerintah? Yang jelas itu milik rakyat. Itu milik rakyat, punya hak tanah, punya sertifikat, tanah mereka diambil, surat mereka diambil, lalu surat itu harus diambil ke kejaksaan. Coba ngapain dulu kejaksaan? Yang nyuruh itu adalah aparat desa. Itu yang ngomong langsung warga. Jadi memang intimidasi itu ada, dan itu bukan tanah pemerintah, itu tanah rakyat. Lalu di kejaksaan yang terima itu siapa, Bang? Nah, kita nggak tahu. Karena mereka tidak melakukan itu. Jadi gini, salah satu bentuk intimidasi yang diberikan kepada warga, yang diintimidasi kepada warga adalah, lu punya tanah ya, punya tanah, sini seberikannya gua ambil. Pelakunya adalah aparat desa. Lalu warga nanya, nah nanti surat kami gimana? Halo, kalau aman ambil ke kejaksaan. Oh, itu kesaksian warga itu. Langsung. Lalu ada yang mencoba melaporkan ke polisi, lalu bagaimana sikap polisi? Mereka takut. Oh, kenapa takut? Ya intimidasi tadi. Ini kan sekarang ini sudah nggak sehat. Kita wartawan aja kita berlakukan seperti itu. Dia nggak ketahui kerja wartawan. Wartawan itu adalah pekerjaannya adalah menyampaikan semua isi. Nggak, kalau PSN yang disebut-sebut nama mereka apa? PSN ini proyek strategi nasional. Kan berarti kan itu ada campur tangan pemerintah ya di situ ya. Harusnya ketakutan masyarakat tidak seperti itu gitu loh. Nah ini jadi kesimpulannya ini biar masyarakat tahu kalau nanti melihat video ini. Jadi bahwa memang ini, yang betul-betul mendapatkan izin itu adalah 1.700 hektar. Lebih kurang, kalau saya 1.700 hektar. Itu batasnya, itu mulai dari pik yang sekarang pik saya, kerusahaan sepengetahuan saya. Tapi sayangnya kita ralat. Nah ini yang jadi permasalahan yang tidak masuk PSN. Di PSN kan itu aja jadi rame, yaitu pik 2. Nah lebih parahnya lagi, untuk mengambil tanah itu bukan dengan tata kerama yang baik, dengan sopan santun, tanpa intimidasi, itu aja jadi rame. ya berarti ilegal dong. Nah artinya kalau dibilang bahwa adakah keterlibatan aparat pemerintah, ya itu tadi abdesi itu, aparat desa itu yang minta sini lo, surat lo, gua ambil. Nanti gimana Pak surat gua ambil ke kejaksaan? Kan gimana ceritanya? Oke Bang. Sebagai closing statement Bang, saya rasa tadi sudah banyak yang disampaikan dan kita juga gambaran umumnya sudah paham. Sebagai closing statement Bang untuk menyikapi sepertinya ini sidang yang keberapa sih hari ini? Yang ketiga ya. Ini tapi sidang ketiga aguannya sendiri belum datang ya. Sampai hari ini belum datang untuk ikut persidangan. Ini pesan dan kesan Bang untuk ke depan, sepertinya perjalanan ini akan panjang, perjuangannya tidak dalam waktu singkat selesai. Kira-kira apa nih Bang pesan-pesannya untuk masyarakat dan umumnya dan untuk teman-teman awak media juga yang terus memantau atau mengawal kasus PIK 2 dan penyerobotan lahan lah. Paling utama untuk jurnalis ya. Ini untuk jurnalis. Kalau masalah untuk yang lain saya nggak mau ngomong. Saya berharap kawan-kawan jurnalis kita ini kan berhadapan bukan dengan orang yang sembarang. Aguan, Antoni Salim, Tommy Winata di Rempang, dan banyak hal sekarang ada di Sumarekon. Ya kita sudah itu mereka tidak mungkin akan menyerah begitu saja. Pasti mereka akan melakukan hal-hal yang sifatnya untuk kemenangan mereka. Entah bagaimana cara. Yang jelas adalah untuk kawan-kawan jurnalis hati-hati. Ya, kalau lo mau ngeliput, lo betul-betul harus siap semua. Siap datanya, siap penyeimbangnya, lalu siap keamanan untuk pribadi. Jangan kita menyebarkan sebuah berita itu ternyata tidak berita. Itu untuk jurnalis. Dan kalau untuk pengembang, untuk masyarakat, harapan saya kepada masyarakat yang kami temui kemarin, tolonglah pada masyarakat. Kalau memang kalian terintimidasi, kalau memang betul-betul ingin butuh bantuan, kalian kompak dulu, kalian berani dulu. Jangan kalian berharap dari tangan-tangan orang luar seperti kawan-kawan sekarang katakan untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Pertama, jarak kita kan jauh. Kalau tiba-tiba kalian dibahas duluan di sana, kita kan nggak tahu. Nah ini betul-betul itu yang ketiga, kepada pengembang siapapun orang, hargailah kita, ya, hargailah kami sebagai pribumi.
Ya, jangan begitulah. Ini tidak ada sentimen masalah rasis. Ini pada kenyataan itu terjadi seperti itu. Hargailah mereka. Kita duduk bareng, kita bersama, ya, kita berkomunikasi. Indonesia ini sangat hebat. Di Undang-Undang Dasar kita itu ada yang namanya musyawarah dan mufakat. Cobalah kita lakukan itu. Jangan arogansi, jangan mentang-mentang orang nggak suka, malah kita wartawan diintimidasi, warga diintimidasi, apalagi manusia merdeka diintimidasi, yang datang diintimidasi. Closing statement terakhir bagi saya adalah, bagi kita yang merasa dirugikan, kita harus bersatu, kita kompak duluan, dan kita semua. Kalau enggak, kita nggak tahu kapan kita kena. Dan bagi yang belum kena, hati-hati. Saya mendengar langsung, kalau untuk pesisir pantai, itu katanya nih kan jagoannya Aguan dengan Agustin. Tapi kalau untuk daratan itu jagoannya Sinarmas dan Sumarekon. Jadi hati-hati, jangan dikira bahwa gua tinggal di darat, belum tentu. Belum tentu. Saya rasa itu aja. Jadi untuk warga pesisir dan warga yang memang tinggal di daratan, jadi harus kompak dan berani. Mafia tanah itu di Indonesia cukup marak ya. Oh, parah. Dan pelakunya itu aja kok. Pelakunya itu aja. Dan satu lagi, tolonglah kepada aparat. Baik itu polisi, kejaksaan, hakim, aparat desa, dan semuanya. Ayo, kita bersatu. Kalian belum tentu tanah kalian selamat. Kalau tiba-tiba karena kepentingan kalian yang ngerasa. Sebelum terlambat, ayo kita cegah. Oke. Saya itu aja. Terima kasih.